kita ngebahasnya langsung ke pengantar hari ini. Ya, mungkin teman-teman juga sudah baca di course, tapi saya akan mencoba menjelaskan kembali. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan dalam deskripsi mata kuliah ini, jadi jurnalistik pembangunan ini memang kelanjutan dari mata kuliah Daskombang. Kenapa? Kenapa kelanjutan? Karena memang jurnalistik pembangunan ini merupakan salah satu penerapan komunikasi pembangunan. Dan kalau teman-teman nih bisa sambil searching juga ya, apa sih jurnalistik pembangunan gitu ya. Apa sih bedanya sama jurnalistik biasa gitu. Sebenarnya ada perbedaan ya. Kalau di sini kita seolah-olah menuliskan itu ada dua kubu gitu ya. Ada jurnalistik barat, ada jurnalistik pembangunan. Dan biasanya jurnalistik pembangunan ini dimanfaatkan sama negara-negara berkembang seperti Indonesia, terus juga India gitu ya, dan beberapa negara-negara lainnya, termasuk di Afrika juga. Nah, tapi walaupun seolah-olah dia ada perbedaan dengan jurnalistik barat ya, tapi dia punya ada hal yang sama juga. Jurnalistik pembangunan juga dia selalu bertransformasi ya untuk pemilihan medianya. Jadi dia berkembang juga, misalkan dulu mulainya ada surat kabar, terus pindah atau berkembang jadi radio, terus berkembang lagi jadi TV. Sekarang ikut juga ke media digital atau online, atau ke media sosial ya sekarang. Nah, termasuk kalau orang bilang radio ketinggalan zaman gitu, itu salah gitu. Karena radio itu adalah salah satu media yang tidak akan pernah mati. Makanya sekarang kan muncul ada podcast gitu ya dan sebagainya. Karena radio itu kan bisa sambil lalu, kita bisa sambil nyetir ya, kita bisa sambil makan gitu ya. Beda kalau TV kan kita harus melototin aja gitu ya. Nah, sama jurnalistik pembangunan pun sama dengan jurnalistik pada umumnya, dia menggunakan berbagai media dari mulai koran ya atau surat kabar, radio, TV, dan sekarang kita shifting atau pindah ke media baru. Nah, ini saya ulangi lagi. Tadi kan dibilang ya di slide sebelumnya bahwa jurnalistik pembangunan ini kelanjutan dari Daskombang. Ya, jadi salah satunya. Karena apa? Selain Jurpem ini ada yang namanya komunikasi komunitas, ada komunikasi pendidikan, ada siaran komunitas, ada komunikasi sains. Ya, kalau ini pure ilmu komunikasi. Dulu saya S3-nya adalah ilmu komunikasi di UI, itu belajar teori-teori gitu. Nah, kalau jurnalistik pembangunan, komunikasi komunitas, komunikasi pendidikan, siaran komunitas, ini memang sangat terkait dengan tujuan komunikasi pembangunan. Setidaknya ada fungsinya, ada watchman function, kalau teman-teman masih ingat ya, ada teaching function, ya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah lingkup yang merepresentasikan fungsi-fungsi komunikasi pembangunan. Nah, kalau sebenarnya kalau di KPM sendiri, Daskombang atau jurnalistik pembangunan ini adalah salah satu mata kuliah untuk peminatan komunikasi pembangunan dan penyuluhan. Ini ketukar nih, pembangunannya harusnya di sini. Ya, jadi sekarang di KPM tuh ada 3 peminatan. Salah satunya adalah komunikasi pembangunan dan penyuluhan dan ilmu penyuluhan. Jadi KPP singkatannya. Nah, lalu saya lanjutkan ya. Nah, ini kalau kita tahu bahwa studi komunikasi diawali dengan kajian di bidang jurnalistik. Teman-teman ingat nggak ketika Daskombang ngomongin soal sejarah? Ya, ngomongin sejarah dari mulai Aristoteles ya, dari mulai yang namanya public speaking itu loh, bagian dari public speaking ya, retorika. Terus mulai tumbuh jurnalistik ya, dari mulai nulis ya, dari yang orang sederhana nulis di atas daun gitu ya, akhirnya di atas kertas dan sebagainya, dan sampai akhirnya sekarang berkembang menjadi TV dan sekarang pakai platform streaming bahkan ya, sama kayak IPB TV nih, sekarang kita pakainya streaming. Nah, selain itu pun juga kita tahu bahwa di Indonesia sendiri jurusan jurnalistik itu lebih dikenal. Ya, termasuk lulusan IPB banyak banget ya wartawan-wartawan hebat yang sekarang jadi pimret di berbagai media. Terus juga
kemunculannya juga terkait dengan tuntutan dari dunia industri, khususnya pers ya, yang tentu sangat membutuhkan sarjana jurnalistik untuk profesi jurnalis atau wartawan. Jadi sampai sekarang pun profesi ini yang paling banyak ya. Jadi teman-teman kalau ada yang nanti tertarik jadi wartawan, ini tepat sekali mengambil mata kuliah jurnalistik pembangunan ini. Gitu. Oke, saya stop dulu sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Bu, mau nanya, Bu. Oke, iya, silahkan. Siapa ini? Silahkan. Sebentar, Bu. Ada dari saya. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Ini namanya, nggak apa-apa. Adanya mau ikut kuliah juga boleh, nggak apa-apa kok. Oke, oh ya, mau ikut. Dia nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Saya kalau di rumah juga anak saya suka ikut-ikutan juga ya. Oke, silakan. Oke, Bu. Mau tanya, Bu. Jadi kan kalau misalnya tadi juga saya baca di Google tentang jurnalistik pembangunan, karena kan tadi sebenarnya di slide-nya itu benar-benar nggak dijelasin secara gamblang apa sih benar-benar perbedaannya jurnalistik barat sama pembangunan. Nah, kalau misalnya saya lihat di Chrome itu dia bilang juga ngomongin tentang yang ada media di India, saat dia di India itu jurnalistik pembangunan ini apa yang mengabarkan kondisi daerah tersebut ke dunia luar agar mereka dapat bantuan ataupun kayak misalnya daerah itu masih tertinggal, akhirnya karena dikabarkan dengan kondisi daerah tersebut, akhirnya banyak banget bantuan-bantuan dari pemerintahnya sendiri ataupun dari luar negeri yang tadinya tuh nggak melek dengan kondisi itu. Nah, sebenarnya berarti intinya dari jurnalisme pembangunan ini benar nggak, Bu? Yang ini menurut saya, apa emang berita ataupun produksi dari hasil jurnalistik ini memang untuk meningkatkan suatu daerah, negara atau daerah secara lokal gitu? Itu benar seperti itu. Berarti emang vibes-nya yang diangkat itu harus positif gitu ya, Bu? Dibanding di jurnalistik pembangunan ini dibandingkan jurnalistik yang lainnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Rivaldi ya panggilannya ya? Iya, Bu. Valdi juga boleh. Valdi, oke ya Valdi. Oke, di sini ada. Ya, betul Valdi. Jadi memang betul bahwa kalau kita lihat kekhasannya gini, kalau jurnalistik pada umumnya kan sekarang contoh sederhana lah di Indonesia ya, itu ngomongin politik terus. Politik ya, terutama di Jakarta. Sangat Jakarta sentris banget pemberitaan kita, Jawa sentris banget. Kita lupa kalau Indonesia tuh banyak kepulauan gitu ya. Dan itu yang perlu disuarakan oleh media-media komunitas yang itu bagian juga dari jurnalistik pembangunan gitu. Jadi memang misinya adalah bagaimana untuk memberdayakan masyarakat, menyuarakan tadi ya banyak hal yang mungkin kalau tanpa media itu tidak akan tersampaikan. Kan bisa jadi kan daerahnya sangat terisolir gitu ya. Nah, jadi memang betul. Jadi dia punya misi dan tadi vibe-nya tuh jauh lebih untuk bagaimana bisa menyuarakan komunitas terpinggirkan. Kalau kita nyebutnya komunitas termarginalkan gitu. Jadi tepat sekali Valdi ya. Jadi itu betul. Nanti explore lagi aja Valdi. Jadi bagus teman-teman juga sekarang banyak media ya, bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Jadi nanti di kelas kita jadi diskusi seperti ini. Jadi memang menarik banget belajar jurnalistik pembangunan karena memang kayak sekarang ya perkembangan citizen journalism gitu ya, kita masyarakat punya peran gitu karena kita tahu media-media mainstream itu agenda settingnya luar biasa. Nanti tapi belajar agenda settingnya nanti ya. Betul Valdi. Terima kasih ya Valdi. Iya, Bu. Terima kasih juga, Bu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum saya melanjutkan lagi, atau saya lanjutkan lagi ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi kita sampai di slide sebelumnya ya. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan. Kalau tadi kita kan menjelaskan di sini ya, dan ini kaitannya dengan communication human behavior ya. Jadi memang jurnalistik pembangunan tuh punya misi yang luar biasa mulia gitu ya. Nah, kenapa juga kita mempelajari Jurpem ini? Karena kita tahu bahwa era digital ini pun memberikan peluang yang besar, atau kita nyebutnya sekarang lapangan yang luas gitu ya, bagi praktek-praktek jurnalistik secara mandiri oleh masyarakat ya, atau citizen journalism ya, yang sudah berkembang lebih dari 10 tahun terakhir, terutama setelah ada internet ya.
teman-teman juga bisa jadi kontributor ya kan untuk di beberapa TV atau di beberapa radio juga bisa. Nah, selain itu juga sekarang jurnalistik itu mengalami perluasan makna. Jadi bukan hanya bicara soal tulis menulis saja, tapi juga terkait dengan karya jurnalistik yang lain seperti foto ya atau video. Kayak sekarang ada mahasiswa kami riset soal menggunakan foto voice ya. Jadi itu juga penting tuh untuk dipelajari. Jadi kayak misalkan saya sendiri kan mendalami fokus saya di salah satu yang saya fokuskan adalah komunikasi lingkungan. Nah, teman-teman aktivis itu waktu mengkampanyekan soal mencairnya es ya di mana di kutub ya, itu mereka nggak perlu pakai tulisan, tapi lewat sebuah foto di mana ada pecahan-pecahan es gitu. Tanpa bercerita pun, foto itu bercerita dengan sendirinya menyampaikan pesan. Kayak sekarang juga ada ya data-data rilis terbaru bagaimana sekarang efek global warming itu udah luar biasa ya. Perubahan iklim, terus sekarang juga banjir ya, itu juga lewat foto dan video itu juga menjadi representasi cara kita menyampaikan pesan gitu ya kepada masyarakat luas, khususnya ke pemangku kebijakan supaya ada katakanlah ada intervensi, bantuan, dan sebagainya. Nah, belajar Jurpem ini pun sebenarnya menarik. Kenapa? Karena bukan cuma ngomongin teori, tapi juga ngomongin praktek sama keterampilan. Jadi, apa aja nih profesi Jurpem? Pertama ya, kita bisa membekali mahasiswa jadi wartawan atau jurnalis pembangunan. Ya, setidaknya kalau saya pribadi, pengalaman saya sebagai jurnalis, dulu saya semester 4 apa 5 ya, saya lupa, dulu waktu S1 saya pernah jadi wartawan di salah satu surat kabar di Bogor. Terus juga setelah itu saya jadi jurnalis di kampus, dan sekarang sudah hampir 9 tahun saya di IPB TV, gitu, banyak belajar dan sampai sekarang terus belajar gitu, karena ternyata jadi jurnalis itu nggak gampang ya. Yang kedua adalah komunikator pembangunan. Komunikator pembangunan tuh sebenarnya kita pun nih Civitas Akademika ya, teman-teman mahasiswa, saya dosen, peneliti ya, itu juga bagian dari komunikator pembangunan yang kita harus bisa menyampaikan program-program pemberdayaan masyarakat ke masyarakat luas. Terus juga yang ketiga, soal komunikasi kehumasan di lembaga pemerintahan, lembaga non-pemerintah atau perusahaan swasta. Karena selama ini yang kita tahu ya, humas itu kan belajarnya seolah-olah buat perusahaan aja, padahal enggak. Padahal pemerintah juga harus jalan fungsi kehumasannya, ya, karena kayak nyusun press release ya, itu enggak gampang. Gimana caranya kita membuat sebuah tulisan yang itu bisa difahami oleh masyarakat ya, apalagi terkait dengan program pemberdayaan masyarakat, orang jadi terdorong untuk berpartisipasi, itu tidak mudah. Ya, dan juga berhubungan langsung dengan pers atau media massa melalui media relation yang dibangun bersama secara simbiosis mutualistis. Jadi jangan pernah jurnalis juga suka merasa yang paling dibutuhkan gitu ya, atau sebaliknya pemerintah yang merasa dibutuhkan. Enggak, kita tuh pemerintah, wartawan itu harus simbiosis mutualistis. Ya kayak sekarang kan ya ada istilahnya komunikasi pentahelix, kalau teman-teman mungkin kalau di FEM udah biasa yang ngomongin pentahelix A, B, C, G, M ya kan. Ada academician, ada bisnis, ada community atau masyarakat, ada government, pemerintah, dan terakhir adalah media. Jadi lima ini tuh nggak bisa dipisahkan. Jadi nggak ada yang bilang bahwa perannya paling besar si ini, enggak. Lima-limanya berperan ya. Terus yang keempat, mengelola in-house jurnal ya, suatu bentuk publikasi internal bidang kehumasan ya, dan ini menuntut kemahiran bidang jurnalistik termasuk merancang medianya. Dan ini luar biasa tidak mudah. Karena saya merasakan sendiri bagaimana 9 tahun berkecimpung di TV kampus gitu, dan itu sampai detik ini saya terus belajar dan berusaha untuk gimana lagi ya supaya informasi yang kita sampaikan tuh bisa sampai ke target atau halayak yang kita tuju. Dan yang kelima, ini menjadi jurnalis warga dan mengelola jurnalisme warga atau komunitas. Tidaknya untuk di komunitas terdekat kita ya, entah itu di rumah ya, entah dengan teman-teman di kampus ya, itu juga masih berkaitan dengan jurnalistik pembangunan.
Nah, penerapannya kayak apa? Tadi Valdi sudah mulai bercerita tuh ya, di India gitu ya. Ini ada 2 contoh nih, India sama Liberia. Nah, ini sekilas nih latar belakangnya. Jadi harian metropolitan ya itu biasanya hanya memberitakan kejadian janggal, konflik, kejahatan, kecelakaan yang terjadi di desa. Kurang mengangkat isu-isu pembangunan. Nah, kayak di Indonesia ya memang kita lebih senangnya berita kriminal gitu ya, politik gitu ya, tapi nggak sampai ke akar permasalahan masyarakat gitu. Nah, akhirnya ada praktek jurnalistik pembangunan nih oleh koran Hindustan Times ya pada tahun 1969. Jadi jurnalistik pembangunan itu udah lama ya, jadi bukan sesuatu yang baru. Jadi menerbitkan kolom yang berjudul Our Village Katra ya, yang menceritakan kehidupan masyarakat di desa kecil itu ya, dan dia jaraknya 20 mil dari New Delhi ya. Dan proyek jurnalistik ini akhirnya bisa membuka akses informasi dan juga menyampaikan ide-ide baru dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan alhamdulillahnya tuh selama 9 tahun desa tersebut dapat bantuan dari petugas kesehatan ya, dari bank, termasuk sarpras ya, infrastruktur, traktor dan televisi. Nah, kalau di Liberia, nah ini juga sama ya, cerita soal masyarakat pedalaman, lagi-lagi soal komunitas termarginalkan. Jadi mereka pengen punya surat kabar sendiri yang secara lokal ya, jadi khas gitu ya beritanya juga. Terus juga di sana juga lembaga pendidikan, kesehatan ya, butuh alat komunikasi dengan masyarakat lokal. Jadi akhirnya muncullah ide untuk jurnalistik pembangunan dan mereka menerbitkan selebaran yang sederhana. Ini namanya Geble News. Nah itu gimana tuh ucapinnya saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti si surat kabar ini pada akhirnya bisa memberitakan banyak hal tadi terkait kesehatan ya, soal pertanian, pendidikan gitu. Padahal dia sederhana hanya selebaran aja, tapi bagusnya bisa sampai ke pemangku kebijakan. Nah, lalu kalau di Indonesia sendiri nih kayak apa? Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini kan tadi ya, kalau saya sedikit cerita, mulai ada kebijakan pers pembangunan, ya. Dari tahun 82, ya, Undang-Undang Nomor 21. Terus kita tahu juga pers Pancasila sebagai pers pembangunan. Terus juga tentu pers itu bebas tapi bertanggung jawab, ya. Terus juga merupakan representasi dari model jurnalistik pembangunan di Indonesia, ya. Dan jurnalistik pembangunan mendukung tadi pers pembangunan yang di atas ya, yang dia dikaitkan juga dengan pers Pancasila dan dia harus jadi agent of change ya. Jadi pers pembangunan itu adalah salah satu agent of change. Nah, penerapannya itu awalnya dulu program Koran Masuk Desa atau KMD ya, itu tahun 80-an. Kenapa sih kok disebutnya jurnalistik pembangunan? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa ya itu disebutnya bagian dari jurnalistik pembangunan? Coba ada yang bisa jawab nggak? Sebelum saya lanjutkan. Kenapa sih Koran Masuk Desa itu juga bagian dari jurnalistik pembangunan? Coba, teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Silahkan. Mungkin untuk memberikan informasi kepada yang minoritas gitu, Bu. Oke, untuk memberikan informasi kepada yang minoritas. Minoritas di sini maksudnya seperti apa, Dewi? Orang pedalaman, Bu. Ya, maksudnya orang-orang desa. Oke. Ada lagi yang lain yang punya pendapat, kenapa sih kok Koran Masuk Desa juga bagian dari jurnalistik pembangunan? Boleh saya? Oh ya, silakan Valdi. Apa kira-kira Valdi? Kalau misalnya yang saya lihat di sini kan di Koran Masuk Desa ada beberapa persennya, ada di sini kan 40% berita umum tentang mungkin tentang desanya itu. Terus juga 15% tentang penerangan, ada 15% tentang penyuluhan, 10% pendidikan, dan 10%-nya hiburan dan olahraga. Nah, kalau misalnya saya lihat kenapa bisa masuk ke jurnalistik pembangunan, karena di sini ada sisi edukasinya juga buat mengembangkan desa tersebut. Mungkin kayak misalnya mungkin di bidang pendidikannya mungkin ada yang kurang, terus nanti saat nanti diberitain di Koran Masuk Desa ini bisa membantu kondisi pendidikan di sana gitu, atau enggak yang 15% penyuluhan
Misalnya kan kalau misalnya di SKPM juga iya Bu ya, maksudnya ada minat di penyuluhan. Mungkin teman-teman nanti yang di SKPM ataupun yang minat di penyuluhan ini bisa memberikan penyuluhan kepada petani gitu. Dan ini lewat Koran Masuk Desa ini. Akhirnya nantinya saat petani itu mendapat penyuluhan dan bisa berkembang, kan itu masuk dari proses pembangunan itu sendiri kan Bu. Gitu. Kalau misalnya menurut saya. Oke. Ya, oke. Terima kasih Valdi dan ya, oke. Terima kasih Valdi dan Dewi ya tadi ya. Tadi kalau Dewi untuk aspirasi masyarakat, mungkin masyarakat yang termarginalkan ya. Tadi kalau Valdi untuk edukasi, jadi nanti pada akhirnya juga akan membantu dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, lebih lanjut itu tepat ya teman-teman, tapi ada tambahan dari saya sedikit ya nih. Saya lanjutkan lagi nih ya slideshow-nya. Nah, sebenarnya gini, ketika koran masuk desa ya atau koran ada di desa, kita tahu bahwa nggak semua masyarakat desa bisa membaca, ya. Sampai detik ini pun masih ada loh masyarakat kita yang belum bisa baca. Nah, dengan adanya koran masuk ke desa, tentu itu mendorong masyarakat untuk belajar membaca. Setidaknya ada peningkatan kapasitas dari yang buta huruf sampai dia akhirnya bisa membaca. Sama kayak ceritanya bagaimana perkembangan koran itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya, kalau di luar negeri juga sama. Sejarahnya juga kan mirip ya. Karena gini, ketika orang mau kerja zaman dulu pasti kan baca lowongan pekerjaannya dari koran, ya. Supaya dia bisa baca, bisa tahu informasi tentang lowongan pekerjaan, maka dia harus belajar baca. Sekolah kan ya, akhirnya jadi terdorong sekolah. Nah, jadi kayak ada efek domino gitu ya. Jadi koran masuk desa betul tadi untuk edukasi ya, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan sebenarnya juga mendorong masyarakat untuk punya peningkatan kapasitas, setidaknya bisa membaca. Ya. Nah, jadi pada awal tahun 80-an itu juga tercatat ada 27 surat kabar pedesaan yang tersebar di 13 provinsi. Lalu 2 tahun kemudian nambah 47 ya di 26 provinsi. Nah, tadi ya yang tadi Valdi juga ada jelaskan, ada 40% berita soal berita umum ya, informasi, ada penerangan, penyuluhan, pendidikan, hiburan ya, dan ada rubrik pembaca atau surat pembaca ya. Nah, itu kayak sekarang pun walaupun koran-koran sekarang udah mulai katakanlah bukan hilang ya, tapi bertransformasi ya menjadi e-newspaper gitu ya, itu masih tetap dibutuhkan adanya surat kabar dan sebagainya ya, karena informasinya jauh lebih lengkap ya kalau dari yang kita baca, walaupun memang kalau kayak sekarang nih ya, mulai generasi milenial ya, generasi Z, apalagi yang post Gen Z itu kan nggak suka ya baca terlalu panjang, maka kayak Line Today itu kan seneng banget ya karena baca cuma sebaris gitu satu layar selesai dan kata atau kalimatnya juga mudah dicerna gitu. Jadi memang perlu ada pembaharuan gitu. Nah, selain koran pun sebenarnya ada juga dulu radio. Kalau dulu saya riset S1 saya di Radio Pertanian Ciawi di RPC ya. Itu mereka ketika mendirikan radio, mereka membagikan 1.000 radio ke masyarakat. Karena RPC punya Kementerian Pertanian ya. Nah, 1.000 itu dikasih ke petani gitu ya. Kalau dulu ada kelompok pencapir ya, kelompok ada yang tahu nggak kelompok pencapir? Teman-teman ada yang tahu nggak kelompok pencapir apa? Siapa tahu ada yang pernah dengar kelompok pencapir? Ini kayaknya kalau anak-anak ini udah bukan milenial ya, teman-teman Z kayaknya ya. Ini tuh pencapir tuh dulu ada namanya kelompok pencapir, kelompok pencapir, pendengar, pennya ya, ca-nya pembaca, pirnya pemirsa. Ya. Jadi dari mulai orang yang dengerin radio, nonton TV sampai baca koran, namanya pencapir. Kalau ada yang bilang, oh sekarang udah nggak ada, ternyata masih ada. Sekarang bertransformasi, namanya itu KIP apa ya? Komunitas informasi apa gitu, masyarakat ya. Jadi yang sekarang lagi
pernah diberlakukan itu di Bandung waktu Pak Ridwan Kamil jadi wali kota. Ada namanya kelompok nanti coba ya KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Coba deh nanti teman-teman cari ya KIM. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk juga dari representasi jurnalistik pembangunan gitu. Jadi karena orang kalau dengar kelompok pencapir, orde baru gitu kan. Kalau di kita gitu ya, kalau tidak suka sama periodenya semuanya gitu. Padahal kan kalau ada yang bagus ya udah terusin dulu aja gitu. Tapi sekarang udah diganti namanya jadi KIM, Kelompok Informasi Masyarakat kalau nggak salah. Nanti silahkan dicek teman-teman ya. Kalau saya salah nanti tolong disampaikan aja di sini. Jadi masih ada. Jadi kenapa perlu ada kelompok-kelompok itu? Karena kita biar bisa berdiskusi. Jadi kalau ada isu apa diskusi ya kan gitu. Jadi pada akhirnya sih harusnya memunculkan solusi ya. Jadi jangan cuma diskusi wacana doang gitu, tapi harus ada solusinya. Nah ini contohnya ya cerita soal jurnalistik pembangunan Indonesia ya. Salah satunya adalah program Koran Masuk Desa atau KMD. Nah ini adalah buku rujukan yang kita coba gunakan ya. Ada bukunya Bill Kofah ya, ini terkenal banget nih kalau teman-teman yang suka sama jurnalistik atau nanti pengen jadi wartawan, wajib nih baca ya. Dan ada beberapa buku lainnya yang kalau ada yang tertarik sebenarnya bisa teman-teman tuh sekarang banyak ya istilahnya library yang open library yang bisa diakses, dapat PDF-nya dan macam-macam gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.